Setelah Jarana dan Ustadz Hafiz sama-sama membeli obatnya masing-masing, keduanya pun berjalan kembali hendak masuk ke dalam mobil. Tak lupa Hani kembali mengabadikan momen saat Jarana dan Ustadz Hafiz sama-sama masuk ke dalam mobil dari pintu yang berbeda. Kembali Hani mengirimkan foto itu pada Daren dengan senyum sinis di bibirnya. Hanya dalam hitungan menit saja, mobil Ustadz Hafiz sudah sampai di depan rumah Jarana. Jarana dan Mbok Darmi pun siap-siap untuk turun. "Terima kasih banyak Ustadz untuk tumpangannya," tutur Jarana menatap sekilas pada Ustadz Hafiz. "Mari Umi, mampir dulu." Jarana beralih menatap ibunya, Ustadz Hafiz. "Terima kasih banyak Nak Jarah, insya Allah kapan-kapan," timpal ibunya Ustadz Hafiz ramah. Jarana dan Mbok Darmi pun lekas turun dari mobil berwarna silver metalik itu. Tak lupa Mbok Darmi menurunkan barang-barang belanjaannya dari bagasi mobil itu. Saat mobil Ustadz Hafiz sudah melaju, Jarana dan Mbok Darmi pun masuk ke dalam rumah. Kelelahan terhampar jelas di wajah Jarana. Ia bahkan langsung terduduk di sofa ruang depan. Mbok Darmi yang menyadari kelelahan majikannya tersebut, buru-buru mengambilkan air putih untuk Jarana. "Udah pulang, Mbok?" tanya Asri yang baru saja selesai menidurkan Kalista. "Iya, baru datang. Ini mau ambil minum dulu buat Mbak Jarah. Kasihan dia kelelahan," jawab Mbok Darmi. "Biar Asri aja, Mbok. Mbok berin aja dulu semua belanjaannya," tawar Asri mengikuti langkah Mbok Darmi ke dapur. Asri pun langsung menuangkan air putih ke dalam gelas. Ia juga mengambil satu buah apel dan segenggam buah anggur yang disimpannya dalam piring, kemudian membawanya ke depan. "Mbak Jarah, minum dulu. Pasti capek banget ikut belanja ke pasar." Asri meletakkan gelas berisi air putih dan piring berisi buah di atas meja di hadapan Jarana. "Masya Allah, terima kasih banyak Tri," jawab Jarana sambil mengambil gelas tersebut dan meminumnya. "Kalista bobok ya?" tanya Jarana. Asri mengangguk. "Baru saja tidur pas Mbak Jarana datang." "Syukurlah, ternyata dia anteng sama kamu. Jadi kalau saya nggak ada, saya nggak terlalu khawatir ninggalin Kalista," timpal Jarana. "Memangnya Mbak Jarah mau kemana gitu?" tanya Asri penasaran. "Nggak kemana-mana. Maksud saya kalau saya pergi ke butik misalnya. Saya kan biasanya pergi ke butik atau kontrol para pekerja yang jahit baju-baju," Jarana menjelaskan. "Oh, kirain mau kemana?" Asri menanggapi. Sementara di kantor, Daren yang dari pagi sangat sibuk hingga tak ada waktu membuka gawenya, mengambil benda pipi itu di atas mejanya. Daren mengeritkan melihat pesan-pesan yang dikirim Hani. "Tumben Hani kirim pesan. Pesan apa ya?" gumam Daren dalam hati sambil membuka pesan gambar tersebut. Mata Daren pun melebar melihat beberapa foto Jarana sedang tersenyum berhadapan dengan seorang laki-laki yang tak lain adalah Ustadz Hafiz. Saking fokusnya, Daren menatap foto-foto itu hingga ia tak menyadari bahwa Ipan masuk ke dalam ruangannya. "Woi, lihat apaan sih? Sampai nggak ngedip gitu? Kayak lihat hantu aja." Suara Ipan yang cukup nyaring membuat Daren mengangkat kepalanya. Daren menatap Ipan dengan tatapan malas. "Ngagetin aja sih," protes Daren menatap Ipan sekilas, kemudian beralih memandang kembali layar ponselnya yang masih menyala. Daren terus mengulir jarinya membuka satu persatu foto yang dikirim Hani tersebut. Matanya mulai melebar saat melihat foto terakhir, yaitu foto saat Jarana dan Ustadz Hafiz masuk ke dalam mobil yang sama. Ipan pun yang duduk di kursi hadapan Daren
merasa aneh dengan mimik wajah sahabatnya itu. "Lo kenapa sih? Lagi lihat apa? Sampai segitunya?" tanya Ipan penasaran. "Nih, lihat nih." Darren mengulurkan ponsel miliknya pada Ipan dan langsung diterima oleh Ipan. Ipan pun melihat foto itu satu persatu. "Kenapa memangnya? Apa yang salah dengan foto ini?" tanya Ipan saat kembali menyerahkan ponsel milik Darren. "Yalah, pakai nanyak lagi. Noh, nggak lihat? Mereka tuh kayak deket banget, kayak akrab gitu," jawab Darren. Nampak jelas sekali terlihat bahwa Darren begitu cemburu melihat kedekatan istrinya dengan laki-laki lain. "Memangnya lo dapat foto itu dari mana?" tanya Ipan. "Dari Hani," jawab Darren seadanya. "Terus, lo udah konfirmasi sama Jarana tentang foto itu?" Ipan bertanya lagi. "Tadi sih Jarana telepon, minta izin untuk pergi ke pasar sama Mbok Darmi. Dia belum hubungi lagi. Udah pulang atau belum?" jawab Darren menjelaskan. "Nah, coba lu tanya," tita Ipan. Darren pun menurut. Ia mengirimkan pesan pada Jarana menanyakan kepulangannya dari pasar. "Maaf mas, Jara lupa bilang kalau Jara sudah pulang tadi. Pulangnya bareng Ustadz Hafiz dan uminya juga. Kebetulan Ustadz Hafiz dan uminya habis belanja juga dari pasar," Jarana menjelaskan dengan jujur. Membaca balasan dari Jarana, Darren pun merasa lega. Ia tak sedikit pun meragukan kejujuran istrinya itu. "Gimana?" tanya Ipan yang juga ikut penasaran. "Nih, baca diri sendiri." Darren memperlihatkan pesan yang dikirimkan Jarana. "Tuh kan, apa gue bilang? Konfirmasi dulu biar nggak nebak-nebak. Jadinya kan lo parno sendiri," timpal Ipan. Yang tadi pertanyaannya, kenapa Hani bisa sampai ada di sana? Bukannya dari foto itu kelihatan Jarana dan Ustadz Hafiz sedang ada di apotik? Atau mungkin Hani juga mau ke apotik untuk beli sesuatu? Ipan jadi bertanya-tanya. Darren terdiam sedetik. "Mana gue tahu? Ntar gue tanyain aja." "Yalah lo, apa-apa entar. Lama-kelamaan lupa juga kan lo," protes Ipan. "Bawel lo ah, mending kita makan siang dulu. Keburu habis waktu istirahatnya. Belum sholat juga," ajak Darren pada Ipan sambil bangkit dari kursi kebesarannya. Ipan pun ikut bangkit dan berjalan menyusul langkah Darren. "Oh ya, gue sampai lupa mau bilang kalau gue dan Diana jadi pindah besok ke rumah gue. Mama sama papa juga udah tahu, ngedukung banget malahan," tutur Ipan. "Syukur deh kalau gitu. Tapi gue pesen, meskipun lo dan Diana udah pindah, sering-sering berkunjung ke rumah mama sama papa. Sering-sering nginep biar mereka gak kesepian. Dulu sebelum jalan hidup gue berliku dan tarjal kayak sekarang ini, gue sama Jarana sering banget nyempetin nginep ke sana," Darren mengingatkan adik iparnya itu. "Siap laksanakan, kakak ipar," jawab Ipan sambil tersenyum lebar. Waktu terus berputar. Suasana di luar pun sudah mulai redup. Matahari yang kian menyengat kini beranjak pergi berganti senja yang membumbung tinggi. Darren yang baru saja keluar kantor pun langsung menaiki mobilnya dan melesat membelah jalanan di kepadatan lalu lintas di sore hari. Ia begitu bersemangat untuk pulang ke rumah, ingin segera bertemu dengan kedua bidadarinya, Jarana dan Kalista. Bahkan saat Darren melihat penjual buah-buahan di pinggir jalan, ia begitu antusias turun dan membelinya. Padahal Jarana dan Mbok Darmi tadi sudah membeli buah-buahan itu dari pasar. Namun saat mobil Darren sampai di depan rumahnya, Darren kembali dibuat heran dengan sebuah mobil yang sudah lebih dulu terparkir di sana. Bian,
sang pemilik mobil. Nampak baru saja keluar dari mobil sport mewah miliknya, berjalan menuju teras rumah Jarana. Darian yang baru mematikan mesin mobilnya, bertanya-tanya tentang maksud kedatangan Bian ke rumahnya. Tak ingin menunda lagi, Darian pun segera turun dari mobil. Ia pun turut berjalan menuju teras rumahnya. Jarana yang kebetulan baru saja keluar dari kamarnya dan mendengar pintu diketuk, langsung berjalan ke arah pintu dan membukanya. Matanya sempat melebar seketika saat melihat siapa yang datang. Namun saat melihat ke arah belakang, bibir Jarana langsung menyunggingkan senyuman melihat Daren yang juga datang. Bian yang mendengar derap langkah kaki di belakangnya langsung menoleh dan tersenyum tipis pada Daren. Kok bisa barengan gini datangnya? Jarana tersenyum lebar. Daren lekas menghampiri Jarana dan mencium keningnya. Sementara Bian langsung menggeser posisi tubuhnya sedikit mundur ke belakang. Masuk mas, ajak Jarana pada Daren. Mari silakan masuk. Kali ini Jarana bergantian mengajak Bian. Terima kasih mbak, saya di sini saja, tolak Bian. Saya cuma mau ngasih ini, undangan pertunangan saya dengan Nindya. Semoga Mbak Zara dan suami berkenan hadir, tutur Bian penuh pengharapan. Oh ya, saya juga mau menyampaikan pesan dari Nindya. Katanya terima kasih bajunya, bagus dan Nindya sangat menyukainya. Masya Allah, alhamdulillah, saya senang kalau Nindya menyukainya. Sampaikan terima kasih kembali untuknya karena sudah berlangganan di butik keluarga saya. Semoga pertunangan kalian lancar. Insya Allah kami akan hadir. Timpal Jarana antusias menatap Bian. Iya kan mas? Jarana bergantian menatap Daren untuk meyakinkan. Namun melihat mimik wajah Daren yang kurang bersahabat, senyum di bibir Jarana pun mendadak pudar. Jarana menjadi serba salah dan salah tingkah. Apa mungkin yang aku katakan pada Bian itu salah? Atau mungkin Mas Daren marah karena aku mengiyakan undangannya tanpa bertanya dulu padanya? Jarana bermonolog dalam hatinya. Jarana masih terpaku di ambang pintu. Ia tak berani lagi menatap Bian yang juga masih berdiri di depannya. Kalau begitu saya permisi Mbak Jara. Sekali lagi, jangan lupa datang. Saya hanya menyampaikan amanat dari Nindya. Bian pun akhirnya berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Beberapa detik kemudian, mobilnya melaju meninggalkan halaman rumah Jarana. Ayo masuk mas. Jarana minta maaf kalau ada ucapan Jarana yang salah dengan Bian tadi, tutur Jarana dengan perasaan tak enak. Gak apa-apa, mas juga gak marah. Mas hanya gak suka dengan Bian, jawab Daren. Keduanya sama-sama melangkah masuk ke dalam kamar. Mas cemburu ya? Karena Bian selalu dekat dengan Mbak Hani, tebak Jarana. Mas, cemburu? Tentu saja enggak. Mas cuma gak suka aja ngeliat dia, cara memandangin kamu. Mas gak rela ada laki-laki lain yang menatap istri mas ini dengan begitu dalam. Daren berujar. Ya ampun, emang Jara secantik itu? Ya, sampai laki-laki mau ngeliat dengan segitunya. Enggak kali mas, Mbak Hani lebih cantik, India juga lebih cantik. Jarana merendah. Mereka mungkin lebih cantik fisik, tapi kamu cantik paras dan hatinya. Daren mendekat, kemudian mengecup kening Jarana dan mendekapnya. Untuk sejenak, Jarana menikmati pelukan hangat sang suami, merasakan kenyamanan dan ketenangan yang merasuk ke dalam hatinya. Namun beberapa saat kemudian, Jarana merenggangkan pelukannya karena mual tak nyaman mencium aroma parfum yang masih menempel di baju Daren. Mas mandi dulu ya, tita Jarana sambil menutup hidungnya. Oh iya, setelah mandi jangan pakai minyak wangi. Jara gak kuat, enak, mau muntah.
Siap, sayang. Maaf ya, besok biar Mas ganti aja minyak wanginya. Padahal ini minyak wangi pilihan kamu kan? Timpal Daren. Sepertinya anak kita tidak menyukainya, Mas. Jarana tersenyum kecil. Iyakah? Terus sukanya apa dong? Apa ayah harus pakai minyak wangi aroma strawberry? Daren tergelak. His, gak gitu juga. Udah sana mandi. Biar Jara siapin gantinya. Jarana sedikit mendorong tubuh Daren agar masuk ke dalam kamar mandi. Sore ini, Hani pulang lebih cepat dari biasanya. Ia ingin melihat bagaimana kondisi Daren dan Jarana. Setelah tadi siang ia mengirim foto kebersamaan Jarana dengan Ustadz Hafiz. Hati Hani berbunga-bunga. Ia menyangka akan ada pertengkaran besar antara suaminya dan kakak madunya. Sampai di rumah, Hani mendapati kenyataan. Daren dan Jarana sama-sama berada di kamar. Dia ingin mengintip apa yang terjadi di balik pintu kamar yang tertutup itu. Namun suasananya tidak memungkinkan. Ini masih sore. Bisa saja Asri atau Mbok Darmi memergokinya. Atau mungkin hal yang paling fatal, Jarana atau Daren yang tiba-tiba keluar saat ia sedang menguping. Hani pun mengurungkan niatnya. Ia melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar, melempar tas lempang sembarang, lalu menjatuhkan tubuhnya kasar di atas ranjang. Mas, aku kangen kebersamaan kita yang dulu. Aku kangen kamu yang dulu. Aku udah gak sabar untuk mengulang masa-masa percintaan kita dulu, di mana hanya aku yang ada di hatimu. Hani berbicara dalam hatinya. Matanya menatap nanar pada lampu yang tergantung di kamarnya. Han, bangun. Kita makan malam dulu. Sayup Hani mendengar sebuah suara di dekatnya, diikuti guncangan pelan pada tubuhnya. Ia pun mulai membuka matanya. Ternyata Daren sudah berdiri di hadapannya. Rupanya Hani tadi ketiduran. Ayo makan malam dulu. Daren mengulangi ajakannya. Aku ketiduran rupanya, tutur Hani sambil bangkit dari ranjang. Mas duluan aja ya, nanti aku nyusul. Aku mau mandi dulu, lengket banget. Ya udah, kamu buruan keluar, timpal Daren sambil membuka handle pintu dan keluar. Mbak Hani mana, Mas? Tanya Jarana yang sudah berada di meja makan. Dia mau mandi dulu, tadi ketiduran, nanti nyusul katanya. Jawab Daren sambil duduk di kursi di samping Jarana. Kalau gitu kita nungguin aja ya, palingan gak lama, pinta Jarana. Boleh, jawab Daren. Oh ya, besok katanya Diana mau mulai pindah ke rumah Ipan. Kamu mau ikut? Mumpung libur, belum pernah main ke rumah Ipan kan? Boleh Mas, Jara kan belum tahu rumah Mas Ipan. Kalau sudah tahu, kapan-kapan bisa berkunjung ke Diana. Sendirian juga gak apa-apa, jawab Jarana antusias. Mereka pun akhirnya berbincang seputar tempat tinggal Diana dan Ipan. Sampai akhirnya Hani muncul tanpa mereka sadari. Hani duduk dengan wajah ditekuk. Ia kesal melihat Jarana dan Daren ternyata baik-baik saja. Tak terlihat bertengkar seperti perkiraannya. Usahanya mengambil foto-foto itu ternyata sia-sia. Mbak Hani, sapa Jarana ramah sambil tersenyum. Hani pun tak menanggapinya. Ia memilih langsung mengambil nasi dan lauknya, lalu menikmati makan malamnya. Daren dan Jarana saling pandang. Jarana pun mendidikkan bahu, tanda tak mengerti dengan Hani. Kamu kenapa? Muka ditekuk itu udah kayak jemuran kusut? Tanya Daren sambil mengisi piringnya dengan nasi. Gak apa-apa, aku biasanya memang gini kan? Jawab Hani ketus. Daren hanya menghela nafas pelan mendengar jawaban Hani. Makan malam mereka berubah tak mengenakan karena sikap Hani. Namun, Daren berusaha untuk bersikap santai dan tak tersulut emosi.
Melihat Hani, tiba-tiba saja perkataan Ipan tadi siang melintas di kepala Daren. Han, tadi siang kamu ngapain ke apotek? Tanya Daren membuat Hani mengangkat wajah dengan kikuk. Iya beli obat lah mas. Masa beli makan siang? Jawab Hani mencoba menormalkan debaran jantungnya. Iya mas tahu. Maksudnya kamu beli obat apa? Kamu sakit apa? Kalau memang sakit mas antar ke dokter sekalian. Jawab Daren. Aku cuma beli vitamin. Jawab Hani tergagap. Oh, kalau memang sakit bilang saja. Nanti aku antar ke dokter. Pinta Daren berusaha bersikap lembut. Hani tak menyaut. Ia memilih meneruskan makanannya meski terasa seret di tenggorokan. Pertanyaan-pertanyaan Daren membuat jantung Hani berpacu dengan cepat dan itu membuat Hani tak berselera meneruskan makan malamnya. Namun agar Daren tak curiga, Hani pun terpaksa menghabiskannya. Aku sudah selesai. Hani bangkit dari duduknya dan berjalan kembali menuju kamarnya. Ia bahkan tak menemani Kalista bermain barang sebentar. Hanya melewatinya begitu saja. Aku gak boleh gegabah. Sepertinya sekarang-sekarang ini aku harus sabar untuk menyingkirkan Jarana dan bayinya itu. Aku harus menundanya sampai suasana kembali kondusif. Mas Daren terlalu teliti dalam segala hal. Jangan sampai ia mencurigaiku. Hani berbicara pelan sambil mondar-mandir di dalam kamarnya. Hani pun lalu mengambil tas yang dilemparnya tadi, merogoh sesuatu dari dalamnya dan menatapnya. Untuk sementara, aku harus menyimpan ini dengan aman. Kalau kondisinya sudah memungkinkan, aku baru akan menggunakannya. Sabar Hani, sabar. Jangan buru-buru. Pada waktunya nanti, Mas Daren benar-benar akan menjadi milikmu seutuhnya. Aku, Mas Daren dan Kalista akan jadi keluarga yang bahagia. Hani menyemangati dirinya sendiri. Han, tiba-tiba saja suara seruan Daren terdengar diiringi ketukan pintu di kamarnya. Hani nampak sedikit panik. Ia lekas berjalan cepat menuju lemari, lalu menyimpan obat itu yang dibelinya di apotek tadi di bawah tumpukan bajunya. Pintu kamarnya pun dibuka dan Daren masuk ke dalamnya. Kamu ngapain di sana? Tanya Daren mengerutkan keningnya menatap tubuh Hani yang masih tertutup daun pintu lemari.